Renungan Harian Katolik, Sabtu 23 Juli 2022. Iman yang lengkap. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda, yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku sendiri melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Iman yang lengkap. Peringatan Yeremia kepada bangsa Israel. Yeremia terus mengingatkan umat Israel untuk bertobat dari perbuatan keji di mata Allah
dan penyembahan berhala. Namun mereka tidak mau mendengar Yeremia. Mereka bebal dan berkeras hati. Bahkan mereka bersikap sombong, merasa telah menjadi umat pilihan Allah yang pasti akan diselamatkan. Mereka berpikir cukup hanya dengan penyembahan kurban bakaran dan menyembah Allah di bait Allah dapat melunasi hutang dosa dan terus kembali berbuat dosa. Kelak Allah akan murka kepada tabiat mereka. Iman harus lengkap. Ada orang salah mengerti bahwa mereka mengira hanya perlu beriman, maka mereka akan diselamatkan tanpa harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan terhadap firman Allah. Iman yang demikian itu adalah iman palsu yang menipu diri sendiri. Jadi iman harus lengkap, percaya dan mengasihi sepenuhnya kepada Allah yang tercermin dalam tindakan nyata, yaitu hidup di dalam kekudusan dan ketaatan kepada perintah Allah. Dan mengasihi sesama manusia adalah salah satu perintah Allah. Renungan Bacaan Injil. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gandum dan lalang. Tuhan menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Gandum adalah jenis makanan yang melambangkan pemeliharaan Allah. Tetapi musuh menaburkan benih lalang di antara benih yang baik itu di saat semua orang sedang tidur. Iblis memang sengaja ingin mengacaukan dan menggagalkan rencana Allah. Iblis memilih benih lalang karena pada awal pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum. Bila keduanya tumbuh bersama, sangat sulit dibedakan. Yang pasti adalah gandum tetap tumbuh sebagai gandum, dan lalang tumbuh tetap sebagai lalang. Tidak mungkin akan terjadi sebaliknya. Keduanya akan tampak jelas berbeda ketika musim menuai. Itulah sebabnya sang penabur melarang hamba-hambanya mencabut lalang pada saat pertumbuhan, karena kemungkinan besar gandumnya pun ikut tercabut. Pada akhirnya, yang dituai adalah gandum, sedangkan lalang akan dikumpulkan untuk dibakar ke dalam api. Inilah perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga dengan penekanan akhir zaman. Mempertahankan iman di antara kesesatan dan kejahatan. Di dalam dunia ini, orang-orang baik hidup bersama-sama orang-orang yang menyesatkan dan melakukan kejahatan. Secara kasat mata, sulit membedakan manakah yang sungguh-sungguh orang baik dan manakah yang sungguh-sungguh orang yang jahat. Itulah sebabnya, untuk sementara waktu, sampai Kristus datang, para penyesat dan pembuat kejahatan ini dibiarkan hidup bersama orang-orang benar. Namun orang-orang benar harus bertahan sampai musim menuai tiba dan akan muncul sebagai pemenang, dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Sedangkan orang-orang jahat dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam penghakiman. Jadi tugas kita sebagai orang beriman, pertahankanlah keimanan kita sampai tiba saatnya musim menuai. Tuhan pasti akan menyambut kita sebagai pemenang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membangun iman yang lengkap, percaya dan mengasihi sepenuhnya kepadamu yang tercermin dalam tindakan nyata. Kami akan berusaha mempertahankan iman di antara kesesatan dan kejahatan, sampai tiba saatnya hari penghakiman. Kami percaya Engkau akan menyambut kami ke dalam kerajaan-Mu.
Amin.